RX 580 sama GTX 1650 Super, bagus mana sih? Budgetnya juga jadi berapa kalau rakit pakai Vega itu ya? Langsung saja kita lihat yuk video rakitan kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID, channel kesayangan kalian semua, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang baru bergabung atau menemukan channel JTech ID, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendonasikan subscribe gratis kalian dan juga mendukung reviewer seperti JTech ID, reviewer Indonesia agar semakin maju dan berkembang lagi ya. Dan karena subscribe itu gratis, langsung saja tekan subscribe dan juga tombol loncengnya. Di video ini adalah video rakitan PC untuk subscriber JTech ID yang kali ini berdomisili di Jakarta. Jadi yang putih ini adalah untuk Bang Andri di Jakarta, dan yang hitam itu satu lagi adalah untuk Bang Akub di daerah Bandung ya. Bandungnya sebetulnya di Cimahi Utara ya, di dekat Gunung Batu ya. Kalau mengingat Gunung Batu itu ingat dengan kampus tercinta saya dulu ya. Oke, jadi ini adalah video rakitan yang budgetnya juga berbeda ya. Dan ini adalah PC-nya. Oke, di video rakitan PC kali ini, yang putih ini, paling kanan ya, paling kanan saya, itu menghabiskan budget sekitar 6,9 jutaan. Dan untuk yang hitam atau sebelah kiri, itu menghabiskan budget 7,9 jutaan. Dan apa saja sih komponennya, dan kenapa PC ini ada dua di sini gitu ya. Nah, jadi untuk video kali ini, saya ingin membandingkan VGA RX 580 dan GTX 1650 Super. Jadi kebetulan nih untuk rakitan ini rakitan yang komponennya sama gitu ya. Jadi kita sebut saja ini PC yang 6 jutaan ya, 6 juta, atau yang sana PC 7 juta ya. Biar gampang aja nyebutnya gitu. Nah, jadi untuk di rakitan kali ini menggunakan komponen yang hampir semuanya sama, namun ada beberapa komponen yang berbeda seperti dari casing, dari CPU cooler, dan juga dari VGA card-nya gitu. Nah, saya ingin menggali lebih dalam kira-kira sejauh apa sih perbedaan dari kedua VGA tersebut, dan juga perbedaan dari budget yang dikeluarkan dengan rakitan ini gitu. Nah, mari kita langsung jelaskan satu persatu. Untuk prosesornya, di sini saya menggunakan prosesor yang sama-sama dari Intel, yaitu Core i3 10100F. Jadi ini sama-sama menggunakan prosesor yang sama, dan juga untuk motherboardnya juga menggunakan motherboard yang sama, yaitu H410M Pro PH dari MSI. Dan ini sudah ada slot M.2-nya. Jadi untuk SSD-nya di sini dipasangkan SSD M.2 SATA juga, sama-sama dari Pigen 128GB. Dan sama juga menggunakan harddisk tambahan 500GB dari WD Blue berkapasitas 500GB ya. Nah, lalu untuk PSU-nya juga menggunakan PSU yang sama, yaitu Deepcool DN500 yang sudah bersertifikasi 80+ White. Dan untuk RAM-nya, kedua PC rakitan ini menggunakan RAM yang sama, yaitu menggunakan RAM dari Clef Bolt X yang mana berkonfigurasi 2x8GB, jadi totalnya 16GB ya. Dan RAM ini memiliki frekuensi 3200 MHz. Cukup mantep kalau misalkan digunakan untuk Ryzen ya. Nah, perbedaannya yaitu ada 3 item. Yang pertama, CPU coolernya. Untuk di rakitan PC yang putih ini, yang 6 juta ini menggunakan Deepcool Ice Edge Mini P2. Dan untuk yang hitam menggunakan CPU cooler dari Cooler Master i30 gitu ya, i30. Nah, lalu untuk perbedaan yang kedua yaitu dari VGA card-nya. Untuk yang putih ini atau PC 6 juta ini menggunakan VGA card dari RX 580
dengan GDDR5 ya, VRAM-nya 4 GB dari Power Color. Dan untuk yang hitam budget yang 7 jutaan itu menggunakan VGA card GTX 1650 Super dari palit yang Stromx OC. Nah, dan perbedaan yang ketiga adalah dari casing dan juga beserta fan-nya. Untuk casingnya di sini yang pertama yang putih ini pasti kalian sudah nggak asing lagi. Ini adalah Paradox Gaming Dragon Slayer yang mana ini sangat menjadi primadona sekali untuk rakitan-rakitan PC kali ini. Dan untuk yang 7 jutaan menggunakan casing dari Dark Plus Aquarius yang mana di depannya itu frontnya mesh ya, jadi airflow-nya ini cukup baik. Ini menurut saya sih menjadi opsi untuk kalian yang ingin cube gaming Byron, Dreux ataupun Gulf, karena akhir-akhir ini casing tersebut sangat susah dicari. Jadi ini menjadi opsi untuk kalian yang airflow-nya cukup baik juga gitu ya. Nah, oke, untuk komponennya tadi perbedaannya hanya 3 saja dan nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita lihat dulu seperti apa sih perbedaannya dari VGA card yang ada di sini dan juga dari CPU coolernya. Apakah berpengaruh jauh terhadap suhunya gitu kan? Kita lihat langsung di benchmark berikut ini. Pada pengujian pertama, yaitu Cinebench R15, didapatkan perbedaan skor OpenGL yang cukup jauh, yakni 146,60 fps untuk PC 6 jutaan yang menggunakan RX 580 ini, dan 119,56 fps untuk PC 7 jutaan yang menggunakan GTX 1650 Super. Dan untuk pengujian yang kedua yaitu 3D Max Firestrike, didapatkan hasil untuk PC 6 jutaan ini mendapatkan skor Firestrike sebesar 12.335 dengan grafik skornya 15.256. Wah, skor yang cukup tinggi juga ya dibandingkan dengan PC yang 7 jutaan mendapatkan hasil Firestrike skornya di 10.823 dan grafik skornya di 12.517. Lalu kita masuk ke pengujian game. Di sini yang pertama yaitu game Far Cry 5 dengan settingan ultra tentunya di resolusi 1080p. Dan terlihat di sini PC 7 jutaan dengan VGA GTX 1650 Super, hasil FPS-nya ternyata bisa memimpin. Namun untuk suhu prosesor ternyata lebih adem yang PC 6 jutaan dengan CPU coolernya Deepcool Ice Mini HP 2 ini ya. Dan untuk suhu si RX 580 pun di sini terasa adem, anteng di 60-an lah sampai 64 derajat Celcius. Lalu untuk kualitas warna yang dihasilkan, sepertinya AMD memiliki kualitas warna yang lebih gonjreng ya, bisa terlihat di game ini. Game selanjutnya yang kita tes yaitu adalah Shadow of the Tomb Raider yang tentunya masih juga di settingan high-res atau rata kanannya ya di resolusi 1080 pixel. Di sini suhu prosesor dari Deepcool ini memang benar-benar adem ya, sangat luar biasa bisa terlihat ya. Namun untuk suhu GPU-nya di game ini sepertinya GTX 1650 Super mulai kepanasan ya. Namun untuk hasil FPS-nya GTX 1650 Super ini masih tetap unggul. Ya mungkin karena ini adalah versi OC-nya juga ya. Dan di tes game yang terakhir yaitu game RDR 2. Di sini yang bisa saya tampilkan hanyalah hasil screenshotnya saja karena hasil video record dari PC yang 6 jutaan ini di sini filenya error ya, file videonya korup. Jadi hanya ada screenshotnya saja. Namun di game ini menggunakan settingan semuanya high ya, jadi semuanya rata high ya dengan resolusi 1080 pixel. Ya bisa dilihatlah perbedaannya juga nggak begitu jauh. Hanya berkisar 1-2 fps saja atau mungkin cenderung sama.
Lalu baik suhu prosesor maupun GPU juga cenderung sama ya di game ini. Nah, terus gimana sih performa PC ini jika digunakan untuk editing? Di sini saya sudah tes menggunakan software dari Adobe Premiere Pro 2017 yang pastinya PC ini sudah sangat nyaman dan lancar untuk digunakan editing ya, seperti untuk konten kreator juga sudah cukup enak ya. Di sini juga saya coba encoding video yang sama dengan durasi 18 menit 39 detik dan tentunya full effect juga ya. Nah, di sini PC 6 jutaan dengan PGA RX 580 ini dapat mengencoding video dengan hanya membutuhkan waktu 13 menitan saja. Berbeda dengan PC 7 jutaan malah lebih lama, padahal menggunakan PGA GTX 1650 Super, yaitu membutuhkan waktu sekitar 16 menitan. Padahal keduanya menggunakan settingan encoding dengan GPU juga loh. Ya entahlah kenapa, mungkin di antara kalian ada yang tahu, bisa tuliskan di kolom komentar aja ya. Nah, itulah hasil benchmark ya dari PC ini. Jadi PC ini ternyata memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Baik dari suhu pendinginannya ataupun dari suhu PGA-nya sendiri gitu ya. Tapi untuk RX 580 sih ini suhunya cukup oke sih ya. Terjaga di 60-an derajat gitu ya, 64, 65 di game berat gitu ya. Ini cukup bagus lah menurut saya. Untuk PGA ini cukup adem juga gitu ya. Ya memang karena ini pastanya sudah kita ganti juga, jadi memang jadi adem. Dan untuk CPU coolernya di sini saya juga sangat mengapresiasi ya. Untuk CPU cooler dari Deepcool Ice Mini HP 2 ini ternyata cukup sangat dingin ya. Perbedaannya tadi cukup signifikan juga di beberapa game, di game Far Cry gitu ya. Perbedaannya cukup jauh juga gitu untuk suhunya gitu, hampir berbeda 10 derajatnya. Ini menjadi opsi menurut saya untuk kalian yang ingin menggunakan CPU cooler murah, tampilannya juga oke ya, walau nggak ada RGB, ini bisa jadi opsi untuk memperbaiki ASF bawaan Intel gitu ya. Dan untuk pendingin prosesor dari Cooler Master i30 ini menurut saya performanya sama dengan stock cooling bawaan dari Intel. Jadi untuk kalian yang berharap performa, mungkin kalian tidak bisa mengharapkan dari Cooler Master i30 ini. Namun untuk kalian yang bisa dibilang ingin memperbaiki tampilan saja daripada menggunakan ASF Intel, ini bisa menjadi opsi ya untuk kalian gunakan. Dan kalau lihat dari bentuknya sih saya sedikit teringat dari stock cooling bawaan dari Ryzen ya, bulat-bulat gimana gitu ya.
Nah, untuk benchmarknya tadi sudah kita perlihatkan seperti apa, dan mari kita lihat untuk konsumsi daya dari PC ini. Untuk konsumsi daya di sini saat saya mencoba mengetes daya menggunakan game dari RDR2, ternyata untuk PC yang menggunakan RX 580 ini lebih boros ya, di atas 200 watt. Dan tentunya untuk yang menggunakan GTX 1650 Super di sini lebih irit di bawah 200 watt yang bisa kalian lihat bersama-sama. Jadi bagaimana menurut kalian perbedaan selisih yang cukup jauh, hampir 50-an lah gitu ya. Apakah kalian masih worth it menggunakan RX 580 ini, atau kalian bisa memaksimalkan menggunakan GTX 1650 Super agar lebih hemat? Nah, itu kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing dan juga budget kalian masing-masing. Dan untuk budgetnya berapa sih kira-kira total dari rakitan kali ini? Meskipun tadi di awal sudah sebutkan, namun untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Dari rincian harga tersebut, ya memang bisa kita lihat ya, untuk VGA card di sini dari RX 580 kalian bisa mendapatkan dengan yang bekas untuk harga segitu, dan untuk GTX 1650 Super di sini kalian mendapatkan kondisi yang baru. Jadi pilihan ada di tangan kalian, budgetnya juga terserah kalian juga ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi opsi aja, pilihan-pilihan untuk kalian untuk yang ingin rakit PC dengan performa yang kurang lebih seperti yang tadi gitu ya. Dan mungkin silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Untuk kalian yang ingin dibantu rakit di GTK ID, kalian bisa mendm ke Instagram kita di GTK ID ya. Nanti kita tuliskan linknya di bawah lah. Dan untuk kalian yang ingin rakit juga, siapa tahu PC kalian itu akan dijadikan konten oleh kami di video-video berikutnya. Dan bersama saya Gaby Gunasaputra, seperti biasa sampai ketemu di video selanjutnya, dan salam GTK ID. See you!